ACT ini kan lembaga kemanusiaan yang harusnya dia bekerja atas nama kemanusiaan. Masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang filantropik, masyarakat yang baik gitu, dia nggak bisa melihat ada orang yang kesusahan di sekitar mereka. Namun ketika kemudian menerima amanat yang luar biasa, melihat banyaknya miliaran bahkan triliunan uang yang masuk ke dalam kantong ACT, ini mulai kemudian tergoda, mulai gelap mata. Yang disayangkan adalah transparansi dan self correctionnya ini tidak berjalan dengan baik, sehingga keputusan-keputusan untuk memperkaya diri atau petinggi dari ACT itu cukup diterapkan antar rapat Dewan Pembina dengan eksekutif gitu, dari pihak ketua atau presiden ACT. Ya, berikutnya ini tentang ACT ya, aksi cepat tanggap. Nah, ini yang lagi jadi sorotan dan sudah ada yang ditersangkakan. Ini judulnya adalah rusaknya ACT karena gaya mewah petingginya. Mungkin ini saya sedikit bacakan berita dari Tribun News ya, mengenai sosok Haryana Hermain ya. Brigjen Ahmad Ramadan menyebut Haryana Hermain bertanggung jawab atas pembukuan keuangan Yayasan ACT. Selain sebagai pembina, Haryana juga sebagai Senior Vice President Operasional Yayasan ACT, juga memiliki tanggung jawab sebagai HRD General Affairs, juga sebagai keuangan di mana seluruh pembukuan keuangan Yayasan ACT adalah otoritas yang bersangkutan. Ucap Ramadan dikutip dari tvnews.com. Lebihnya, tak banyak informasi yang bisa didapatkan di laman pencarian mengenai Haryana Hermain, baik tentang asal-usul maupun pendidikannya. Brigjen Ahmad Ramadan membeberkan dugaan penyelewengan yang membuat 4 orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka. Nah, mungkin ya memang itu sangat mencengangkan ya dari nilai penghasilan yang mereka dapatkan dari ACT ini. Artinya donasi-donasi yang ada yang semestinya porsinya banyak untuk orang-orang yang dibantu, ini banyak juga masuk ke kantong-kantong personal di dalamnya. Ya wallahu alam, apakah memang motifnya seperti apa? Ya, kita bahas tentunya di sini. Untuk yang pertama adalah siapa dan kenapa menjadi tersangka. Mohon informasinya, Bang Matno. Silakan. Ya, ini Bareskrim ya sudah menetapkan 4 orang ya sebagai tersangka dalam kasus tidak amanahnya ACT dalam menyalurkan dana umat ya. Presiden ACT dan juga ex-presidennya atau pendirinya gitu ya. Dan kalau informasi dari kepolisian kita terima, kira-kira ACT itu menyelewengkan 34 M dana Boeing dan digunakan 10 M itu untuk koperasi yang seharusnya itu diberikan kepada para korban ya, untuk kemanfaatan korban gitu. Nah, di sini saya kira ya Bareskrim menjalankan perannya dengan sangat baik saya kira dalam mengungkapkan kasus ini, karena kasus ini kan lebih dahulu muncul ya sebelum kasus-kasus yang lain, dan pemeriksaannya juga sudah berkali-kali. Saya mencatat itu sekitar 6 kali sudah pemeriksaan terhadap presiden ataupun mantan presiden ACT. Tapi baru kemarin ya kemudian akhirnya pihak kepolisian menetapkan tersangkanya bersama dengan peran-perannya. Meskipun ini akan terus berproses di pengadilan ya, belum tentu mereka yang ditetapkan tersangka ini menjadi betul-betul pelaku. Tetapi saya kira di sini ada hal yang luar biasa ya yang kita bisa highlight. Yang pertama adalah bahwa ACT ini kan lembaga kemanusiaan ya. Lembaga kemanusiaan yang harusnya dia bekerja atas nama kemanusiaan, dan dia ya bisa jadi juga mungkin pada awalnya niatnya itu memang begitu tulus. Niatnya begitu baik, makanya dia mendapatkan satu kepercayaan publik. Ya, ACT ini menerima hampir berapa tuh angkanya itu triliunan ya total dalam setahun itu ya. Dan saya kira ini kan karena apa? Karena masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang filantropik ya, masyarakat yang baik gitu, yang nggak bisa melihat ada orang yang kesusahan di sekitar mereka.
Dan mereka akhirnya mau mendonasikan karena dianggap ACT ini memang cepat dan tanggap gitu. Tapi saya kira ketika di awalnya niatnya luhur begitu, namun ketika kemudian menerima amanat yang luar biasa, ya, melihat banyaknya miliaran bahkan triliunan uang yang masuk ke dalam kantong ACT, ini mulai kemudian tergoda, mulai gelap mata. Wah, gimana kalau ini kita dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi? Dan yang disayangkan adalah transparansi dan self correctionnya, audit internal kalau bahasa manajemennya, ini tidak berjalan dengan baik. Sehingga keputusan-keputusan untuk memperkaya diri atau petinggi dari ACT itu cukup diterapkan antar rapat Dewan Pembina dengan eksekutif gitu loh, dari pihak ketua atau presiden ACT. Kalau pihak eksekutif dan pihak pembina setuju, ya sudah. Dan pada akhirnya mereka itu menaikkan gaji pembinanya dan juga gaji eksekutifnya gitu loh. Yang nggak habis pikir ya, ada lembaga-lembaga kemanusiaan punya gaji yang luar biasa tinggi gitu loh. Dan apalagi kalau kemudian kita dengar gaji itu juga tidak hanya untuk gaji, tapi juga untuk membelikan properti untuk istri pertama, istri kedua, istri ketiga dan sebagainya. Ini kalau menurut saya sudah bergaya hidup mewah. Ya. Makanya judul kita apa Breko yang kedua ini adalah rusaknya ACT ini karena perilaku gaya hidup mewah. Dan saya kira ini ya godaan itu selalu ada, apalagi godaan di lembaga kemanusiaan, makanya perlu distandarisasi mekanisme transparansi dan mekanisme hak-hak dari pengelola dari lembaga kemanusiaan. Manakala ini sudah berlebihan ya tentunya ya publik nggak akan percaya dengan lembaga itu. Makanya lembaga kemanusiaan ini harus dibuat kontestasi, harus dibuka transparansi berapa fee yang digunakan untuk pengelola. Ya, ketika fee yang dikeluarkan untuk pengelola 20-30% seperti ACT, ya saya kira itu keterlaluan gitu loh. Itu kan idealnya tidak lebih dari 12,5% lah. Ya bahkan kalau bisa ya ya mereka itu betul-betul bekerja ya untuk mencukupi kebutuhan yang wajar saja, bukan untuk bermegah-megahan, apalagi mengambil kemewahan dari uang kemanusiaan begitu. Itu sangat tidak pantas. Saya kira begitu, Bro. Ya, ini konsekuensinya ternyata memang banyak ya, apalagi ACT itu sempat diandalkan oleh umat ya, umat Islam begitu sebagai lembaga filantropi yang mampu dengan cepat tanggap membantu berbagai persoalan begitu. Nah, ini konsekuensinya Bang, konsekuensinya ini bagaimana nih dengan kasus ini? Ya saya kira kaitannya sama ACT ya yang rusak karena gaya hidup mewah para petingginya ya. Saya kira ada konsekuensi yang berat ya, yang tidak hanya ACT sebenarnya, tapi berlaku untuk seluruh lembaga kemanusiaan gitu, terdampak dari konsekuensi ini. Yang pertama, hilangnya public trust. Jadi sekarang lembaga-lembaga kemanusiaan yang ada ini yang merasa tidak lagi dipercayai gitu, atau setidaknya ada penurunan satu level kepercayaan publik gitu loh. Makanya ini juga challenge ya buat lembaga kemanusiaan yang lain untuk dia bekerja secara transparan dan juga dia harus lebih cepat dan lebih tanggap lagi terhadap berbagai persoalan kemanusiaan gitu. Nah, akibatnya rendahnya public trust ini bisa mengakibatkan enggannya publik untuk berdonasi di lembaga-lembaga kemanusiaan. Saya kira kalau enggan berdonasi ke lembaga kemanusiaan kemudian dialihkan kepada lembaga yang lain seperti LAZ, ya LAS, lembaga amil zakat, itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau enggan publik berdonasi itu karena dia nggak mau berdonasi lagi. Nah itu menurut saya konsekuensi yang luar biasa. Hanya karena kesalahan ya kesalahan petingginya ini yang bermewah-mewahan, pada akhirnya dia merusak banyak lembaga gitu ya, khususnya lembaga kemanusiaan. Dan yang terakhir saya kira ada konsekuensi lain dari rusaknya ACT karena gaya hidup mewah petingginya, yaitu rusaknya nama-nama Islam
Ya gimana pun juga ACT ini kan bicaranya juga dalam konteks membantu orang-orang yang kesulitan, tapi juga menggunakan dasar bahwa membantu itu dasar agamanya itu adalah bisa menyelamatkan diri kita sendiri ya di hari akhirat kelak, di hari kebangkitan kelak gitu. Nah, dengan begitu seperti ini dia seperti kan menjual agama ya, tanda kutip menjual nama agama untuk menghimpun dana. Nah, begitu dia melakukan satu kesalahan ya, ya pada akhirnya punya konsekuensi, resiko rusaknya nama Islam itu menjadi tinggi gitu loh. Dan menurut saya karena luar biasa konsekuensinya ya terhadap lembaga kemanusiaan, ya terhadap perilaku sosial masyarakat dalam berdonasi dan juga rusaknya nama Islam, saya kira memang pelakunya ini perlu dijerat dengan hukuman seberat-beratnya agar ada hukum jera di sini. Biar mereka tidak melakukan lagi dan siapapun yang mengelola lembaga kemanusiaan tidak melakukan hal yang serupa, yaitu memperkaya diri, bergaya hidup mewah dari dana umat, dari dana masyarakat gitu. Demikian, Bro. Ya, baik. Rekomendasinya, Bang. Ya, kalau kaitannya dengan rekomendasi, ya kejadian ini ya tentunya kita mendapatkan satu lesson learn yang luar biasa. Dan lesson learn yang kita bisa ambil yang pertama adalah pentingnya transparansi. Pak, ACT itu juga sudah diaudit, Pak. Ya, tapi saya kira auditnya itu audit-auditan. Bukan audit beneran gitu loh. Auditnya itu ada konflik interest di situ. Dan memang terbukti beberapa orang yang mengaudit itu, akuntan publik yang mengaudit itu, ini punya konflik interest, kesamaan organisasi ya, kesamaan apa istilahnya profesi dan kesamaan-kesamaan lainnya yang membuat akhirnya lembaga akuntan publiknya yang harusnya betul transparan itu tidak lagi menjadi transparan gitu. Jadi saya kira transparansinya ini transparansi main-main yang dilakukan oleh ACT sebelum ini ya, sebelum kasusnya terkuak. Nah, lesson learn-nya adalah kita butuh transparansi yang betul-betul bukan permainan, tapi memang transparansi yang jujur. Dan ini diperlukan komitmen dari lembaga akuntansi publiknya dan juga komitmen di dalam internal lembaga kemanusiaan itu. Kenapa? Karena lembaga kemanusiaan itu juga bisa memastikan keberlanjutan dari lembaga itu. Kalau lembaga itu transparan betulan, dia akan dipercaya terus. Tapi kalau transparannya bohong-bohongan jadi alat permainan ya seperti ACT ini. Orang kemudian ketika ini terkuak semuanya hancur. Yang kedua, akuntan publiknya pun harus sadar bahwa dia punya etika. Ya bukan sekadar melindungi seseorang yang punya kesamaan organisasi, apalagi mungkin menerima manfaat dari organisasi itu. Nah itu konflik interest itu yang nggak boleh dilakukan dan saya kira harus dihentikan ya. Itu rekomendasi yang pertama, meningkatkan transparansi lembaga kemanusiaan. Yang kedua, saya kira dari maraknya ya apa istilahnya program-program ACT ya aksi cepat tanggap yang ada di Indonesia saat ini bisa memberikan satu sinyal bahwa sebenarnya masyarakat kita ini adalah masyarakat yang mau menolong, hanya saja mereka tidak punya satu kanal-kanal yang dipercaya. Nah, padahal kita ini kan punya kanal negara seperti PNPB. Ya, tidak hanya itu juga ada lembaga-lembaga kemanusiaan yang lain. Nah, inilah yang perlu bagaimana lembaga-lembaga seperti PNPB ataupun lembaga kemanusiaan lainnya itu segera melakukan empowerment diri dia sendiri. Jadi dia harus meningkatkan kemampuannya dia untuk melakukan kebutuhan cepat cepat tanggap yang atas setiap bencana-bencana yang ada di Indonesia. Nah, itu rekomendasi yang kedua bahwa diperlukan empowerment terhadap lembaga-lembaga kemanusiaan baik itu negara ataupun swasta supaya mereka itu bisa memenuhi rasa keinginan membantunya masyarakat gitu loh. Nah, yang ketiga saya kira rekomendasi yang ketiga ini adalah hati-hatilah pengguna lembaga kemanusiaan yang mengatasnamakan agama, dalam hal ini adalah Islam. Janganlah menjual nama-nama Islam untuk kebutuhan mencari dana. Karena begitu ternyata pencarian dana itu diselewengkan, nama Islamnya yang rusak. Padahal kalau kita melihat bahwa bagaimana pengelolaan Islam terhadap lembaga kemanusiaan, saya kira pengelolaan Islam sudah jelas. Islam mengajarkan kejujuran dan bagaimana mengejar kebaikan yang
apa yang simple, kebaikan dimanapun dilakukan, dikejar. Itulah prinsip Islam. Jadi bukan prinsip memperkaya diri, itu bukan prinsip Islam. Jadi oleh karena itu saya kira rekomendasi yang ketiga ini adalah para pelaku-pelaku yang menjual agama ya untuk kepentingan pribadinya, ini harus dihukum lebih berat ya untuk memberikan satu efek jerah. Saya kira itu bro, tiga rekomendasi kita ya. Perlunya transparansi, perlunya empowerment lembaga kemanusiaan negara dan juga swasta. Yang ketiga adalah pelaku yang menggunakan atas nama Islam yang padahal tidak menerapkan nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai Islam itu kan, dan juga transparansi ya, dia harus dihukum seberat-beratnya. Demikian bro. Ya, Bang Bos, ada Saya tambahan? menambahkan ya. Ya, jadi ini kan yang dari awal juga diliput ya oleh majalah Tempo kan tentang eh, ini ya Boeing ya, yang diberikan Boeing untuk korban ya, korban kecelakaan pesawat Boeing, kemudian disalurkan ke ACT berapa 100 sekian puluh miliar ya. Tapi justru itu yang kemudian jadi masalah gitu kan. Bagaimana dana yang diberikan oleh Boeing ini ternyata justru tidak dijadikan sebagaimana akadnya gitu kan. Nah, terus yang menarik juga yang saya baca kan ACT ini melakukan pengurangan gitu terhadap gaji-gaji pegawai di bawahnya, tapi ternyata bahkan mengalami kesulitan. Nah, cuman yang menarik ternyata ada transfer yang jumlahnya cukup besar gitu ya terhadap para petinggi ini, baik presiden, mantan presiden di ACT. Ya, kemudian inilah yang kemudian menjadi pintu masuk kemudian untuk mengulik sebenarnya ada apa di lembaga ini ya. Kemudian akhirnya banyak hal yang kemudian terbongkar ya. Ada mismanajemen keuangan, bahkan bukan cuma mismanajemen, artinya kan kepolisian ini sudah masuk ke sana dan kemudian mengungkap ada hal-hal yang terbukti melanggar hukum. Sehingga akhirnya kemarin ya kita mendengar beritanya mantan presiden ACT dan presiden ACT yang sekarang itu sudah menjadi tersangka. Nah, seperti itu. Jadi memang betul tadi kata Bang Batur, kita harus ini kan semua terjadi karena ketertutupan Bang ya. Jadi ini tertutup gitu, yang seolah-olah diaudit oleh akuntan baik-baik saja, tapi ternyata setelah dibuka ternyata banyak kejanggalan juga gitu kan, banyak kejanggalan. Nah ini perlu diaudit gitu loh. Dan makanya kalau saya melihatnya ya penting juga kita belajar dari lembaga yang sudah sangat established lah. Kalau saya sih misalnya Muhammadiyah misalnya ya. Muhammadiyah ini kan lembaga yang sudah usianya sudah cukup tua gitu. Lembaga terbesar ya mungkin nomor 2 di Indonesia, tapi jangkauan aktivitas filantropinya luar biasa sekali. Dia membangun banyak rumah sakit, banyak kampus, banyak sekolah, dan berbagai aktivitas lainnya. Tapi eksis lembaga ini. Kita tidak mendengar misalnya nilai-nilai yang besar untuk orang yang mengelola lembaga. Itu mungkin bisa. Ya, baik. Istilahnya dengan tidak apa istilahnya karena ini masih proses penanganan kasus ini masih berlangsung dan kita tidak tahu apakah memang tersangka ini bersalah atau tidak, tapi secara prinsipnya adalah jangan sampai lembaga yang sangat baik sekali sebetulnya harus ternodai oleh apa tadi kalau misalkan disebut sebuah kasus penyalahgunaan anggaran bantuan ya yang merupakan titipan dari umat Indonesia. Semoga saja memang kasus ini memang tidak mencoreng ya dan memang tidak terdapat kesalahan begitu. Dan itu kita sangat berharap karena walau bagaimanapun ini apa lembaga-lembaga yang membawa nama baik citra Islam itu akan terpengaruh citra ini di mata masyarakat dunia terutama ya kalau misalkan ada penyalahgunaan atas nama agama. Ya, untuk selanjutnya kita beralih ke topik yang terakhir dan jangan lupa untuk subscribe channel Ahmad Nur Hidayat untuk menyimak jangan salah arah tiap harinya.